Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dengan NIM 70124014 Baiklah, saya akan mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, pengertian interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia sebagai pengguna dengan komputer sebagai alat atau sistem. IMK tidak hanya membahas komputer dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi pengguna. Artinya, bagaimana manusia berpikir, memahami, dan menggunakan sistem menjadi perhatian utama dari IMK. Dengan adanya IMK, sistem komputer diharapkan tidak menyulitkan penggunanya. Yang kedua, interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari IMK adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, mudah dipahami, dan efisien. Sistem baik tidak membuat pengguna bingung atau stres saat menggunakannya. IMK juga bertujuan agar pengguna bisa menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar tanpa harus belajar terlebih lama. Yang ketiga, peran manusia dalam IMK. Dalam IMK, manusia berperan sebagai pengguna sistem. Manusia memiliki keterbatasan seperti mudah lupa, mudah salah, dan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem harus dirancang sesuai kemampuan manusia. IMK bisa membantu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebiasaan manusia. Peran yang keempat, peran komputer dalam IMK. Komputer dalam IMK berperan sebagai alat bantu bagi manusia. Komputer harus mampu dan memberikan informasi yang jelas dan respon yang cepat. Sistem komputer juga harus bisa memberikan umpan balik, misalnya notifikasi atau peringatan, agar pengguna tahu apa yang sedang terjadi saat menggunakan sistem tersebut. Yang kelima, antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna adalah tampilan yang dilihat dan digunakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan komputer. IMK sangat memperhatikan desain antarmuka agar tidak membingungkan. Contohnya, pengguna menggunakan tombol yang jelas, ukuran tulisan yang mudah dibaca, warna yang tidak menyilaukan, serta susunan menu yang rapi. Antarmuka yang baik membuat pengguna merasa nyaman. Yang keenam, kemudahan pengguna atau usability. Usability adalah tingkat kemudahan suatu sistem saat digunakan oleh pengguna. Dalam IMK, sistem yang baik adalah sistem yang mudah dipelajari, mudah dilihat, dan minim kesalahan. Jika sebuah aplikasi sulit digunakan, maka pengguna akan malas memakainya. Oleh karena itu, usability menjadi salah satu fokus utama dalam IMK. Yang ketujuh, contoh penerapan IMK dan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan IMK bisa kita temui di berbagai aplikasi dan perangkat, seperti smartphone, ATM, aplikasi ojek online, media sosial, dan website belanja online. Semua sistem tersebut merancang agar pengguna bisa langsung memahami cara penggunanya. Misalnya, tombol pesan pada aplikasi Gojek online dibuat besar dan jelas agar mudah digunakan. Yang kedelapan, IMK dalam mengurangi kesalahan pengguna. IMK juga berperan dalam mengurangi kesalahan pengguna. Contohnya, dengan adanya konfirmasi sebelum menghapus data, pemberitahuan saat terjadi kesalahan, atau petunjuk pengguna yang jelas. Dengan desain yang terbaik, pengguna bisa terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri. Baiklah, materi 9, pentingnya IMK di era digital. Di era digital saat ini, IMK sangat penting karena teknologi digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tanpa IMK, teknologi akan sulit digunakan dan tidak efektif. Dengan IMK, teknologi dapat menjadi alat yang benar-benar membantu manusia dalam berbagai aktivitas. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.